didikan dan pelatihan kepemimpinan di Al-Hunafa Boarding School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, students? I'm fine, thanks. Inshallah. Firas, what are you doing here? I'm doing my assignment. MasyaAllah. Good job. Continue, please. Okay, alright. Para santri, insya Allah kita akan melakukan praktek tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Nabi. Yuk kita mulai. Bismillah. Treatment ya. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah dan berakhlak karimah. 5 alasan memilih Al-Hunafa. Pertama, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, penerapan akhlak karimah. Ketiga, bacaan hafalan sesuai dengan kaidah tajwid. Keempat, bahasa Arab secara aktif. Kelima, melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Al-Hunafa Boarding School mendidik dan melatih santri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para bapak dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah taala, di sini insyaallah saya akan menunaikan amanah yang diamanahkan kepada saya untuk membahas salah satu materi secara tematik yang saya pilihkan di kajian kali ini di Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim apa nih? Rumah Quran apa namanya? Ya itu, benar itu, sahih. Ya seperti yang disebutkan ya. Ya yang mana ini baru pertama kali Allah takdirkan saya ke tempat yang mulia ini. Walau sudah mendengar berkali-kali oleh beberapa ikhwan dan menceritakan tentang rumah Quran yang mulia ini, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk kali ini kita bertemu, dan semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan lillahi ta'ala dan perpisahan kita nanti adalah perpisahan karena Allah Azza wa Jalla. Juga niatan kita untuk menuntut ilmu, mengisi waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menghasilkan amal saleh sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla
untuk melenggang ke surga Allah Ta'ala dengan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu tema yang kami pilih, yaitu saya pilih untuk kajian kali ini, yaitu tentang anak dan takdir. Tema anak dan takdir. Bidang yang akan kita bahas berarti masuk ke dalam bidang akidah. Bidang akidah. Manajemen qalbu dalam berakidah yang sahihah terhadap eksistensi anak atau tentang anak. Namun itu masih global sekali, melainkan lebih saya spesifikkan lagi, lebih saya khususkan kaitan antara anak dengan takdir. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan anak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Di materinya insyaallah ada 5 poin besar yang akan kita bahas. Setelah selesai 5 poin itu insyaallah baru jika ada pertanyaan silakan ditanyakan biidznillah taala. Dan mohon kalau misalnya ternyata waktunya melampaui batas, mohon panitia untuk mengisyaratkan agar kajian atau tidak diteruskan, karena saya baru pertama kali ini jadi tidak tahu uruf yang biasanya di sini kebiasaannya bagaimana. Jadi mohon bimbingannya ya. Pembahasan yang kita bahas insyaallah kita teaser dulu, kita brainstorming dulu pertama, yaitu tentang takdir umur ya, takdir umur. Itu pertama akan kita bahas nanti takdir umur. Pembagian takdir dan takdir umur. Insyaallah itu pertama. Kemudian yang kedua masalah ridha. Ya, ridha tentang kelahiran anak. Ridha tentang kelahiran anak. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas nanti takdir umri namanya, takdir umur, takdir usia. Itu istilah dari para ulama. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ridha bil maulud, yaitu ridha ya tentang atau ridha terhadap kelahiran anak. Yang ketiga kita akan membahas qatlul atfal khasyatal faqr, membunuh anak karena takut miskin. Itu yang ketiga, membunuh anak karena takut miskin. Yang sebenarnya ini nomor 3 ini ada 2 pembahasan. 1 membunuh anak, dan 2 takut miskin. Ini 2 pembahasan berbeda sebenarnya. Namun ternyata rata-rata orang membunuh anak karena takut miskin. Jadi kita ikat. Itu 3. Yang keempat yaitu sabar dan ridha dengan kehilangan anak. Sabar dan ridha ketika kehilangan anak. Yang keempat, takdir Allah untuk kemandulan. Ya, takdir Allah untuk penyakit kemandulan. Itu 5 pembahasan. Kalau ternyata waktunya pembahasannya terlalu panjang, mungkin kita akan meringkas jadi 3 aja nanti. Kita lihat nanti insyaallah. Ya, yang pertama apa tadi? Takdir umur. Taib. Takdir umur ini sendiri pembahasan pertama ini cukup panjang. Maksudnya cukup panjang, tidak hanya 5 menit kita bahas, melainkan berbelas-belas bahkan mungkin berpuluh-puluh. Ketahuilah bahwa kita ini memiliki akidah dan iman. Di antara iman kita adalah iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, baiknya maupun buruknya. Dan perlu diketahui bahwasanya iman kepada takdir itu ada 4 maratib. Ada 4 maratib, yaitu ada 4 komposisi yang wajib ada pada keimanan kita terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ilmu. Maksudnya ilmu sini ilmu Allah terhadap apa yang akan Allah takdirkan. Jadi martabah yang pertama, komposisi iman yang pertama yaitu iman mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengilmui apa yang Allah takdirkan, mengetahui segala takdirnya. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Sekiranya itu terjadi, Allah tahu bagaimana kesudahannya. Ya, mohon maaf kalau agak cepat, tidak harus semua pernyataan Anda dicatat ya, tapi supaya pernah dengar aja hal-hal seperti ini. Jadi yang pertama apa? Ilmu Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah mengilmui segala takdir. Dan itu ada 4 macam lagi.
Tapi yang 4 macam ini tidak wajib, tidak harus antum tulis, tapi pernah dengar aja yang penting. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Sekiranya itu terjadi, Allah tetap tahu apa kesudahannya. Paham gak? Nomor 4 paham gak kira-kira? Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Sekalipun itu misal terjadi, Allah tetap tahu bagaimana kesudahannya. Apa contohnya? Orang-orang kafir di neraka, mereka itu akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Berandai-andai mereka itu beramal soleh dan sedekah. Itu kan sebagaimana di akhir surat Al-Munafiqun. Nah, apakah mungkin orang-orang kafir itu balik ke dunia? Tidak mungkin, tidak akan terjadi. Ya. Namun dalam ayat-ayat Allah sebutkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan sesuai dengan omongan mereka. Itu yang nomor 4. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, tahu. Yang sedang sekarang terjadi, tahu, dimanapun itu. Bagaimanapun dan dimanapun, kapanpun, itu Allah tahu. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Taib, sekarang penghuni surga, calon penghuni surga dan calon penghuni neraka, Allah tahu enggak? Tahu semua, semua tahu. Sudah Allah Ta'ala atur semuanya. Yang keempat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak akan terjadi, dan sekiranya yang tidak akan terjadi itu terjadi, Allah tahu bagaimana nantinya. Di antara bukti, di antara contohnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ada, yaitu orang-orang kafir mereka atau orang fasik mereka berandai untuk bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh. Gak mungkin itu Allah Ta'ala kabulkan, gak bakal. Sekiranya itu terjadi, orang-orang kafir itu gak bakal mereka beramal soleh. Walaupun dikembalikan ke dunia, tetap aja mereka akan membangkang. Ya, jadi yang pertama dari komposisi iman kita kepada takdir Allah, yang pertama adalah apa? Ilmu Allah, yaitu kita yakin Allah Ta'ala mengilmui segala takdirnya. Dengan 4 yang tadi, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Ta'ala mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan apa yang jatuh dari dedaunan, kecuali pasti Allah mengilmuinya. Tidak pula benih di kegelapan bumi, di dalam bumi benih kecil Allah tahu. Basah atau keringnya Allah tahu. Semua ada di kitab mubin, yaitu ada di Lauh Mahfuz. Ini ilmu. Kemudian martabat yang kedua, komposisi yang kedua dalam iman kita kepada takdir Allah, yaitu al-kitabah, penulisan. Ya, kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menulis segala takdir di Lauh Mahfuz. Itu di Lauh Mahfuz tentang segala apa yang terjadi, segala ciptaannya itu ada di Lauh Mahfuz. Ya, kata Allah Azza wa Jalla di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan dan efek dari apa yang mereka lakukan. Amal-amal mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami himpun dalam apa? Imam mubin, yaitu dalam Lauh Mahfuz. Dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di Lauh Mahfuz sudah ada. Itu yang kedua, berarti martabat kedua dari iman kepada takdir apa? Kitabah, itu Allah mencatat segala takdir. Ini prinsip atau ini basic masalah akidah yang semua Ahlussunnah itu harus mengetahuinya dan mengenalnya. Kemudian martabah yang ketiga masyiah namanya, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Yaitu mengimani bahwasanya apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Yaitu segala yang terjadi itu sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada satupun dari sesuatu yang terjadi atau bahkan tidak terjadi, melainkan pasti Allah memang menghendakinya begitu, baik terjadi maupun tidak terjadi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innama amruhu
idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan perkara Allah itu jika Allah menginginkan, menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan untuk hal yang Allah inginkan itu kun, jadilah. Maka fayakun. Maka kalimat Allah hanyalah apa? Kun, jadi. Maka jadilah sesuai dengan kehendak Allah. Ini namanya derajat masyiah, kehendak Allah. Yang keempat yaitu al-khalq wal ijad, yaitu al-khalq itu menciptakan. Barulah yang keempat menciptakan. Yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu, baik menciptakan pihak yang beramal atau menciptakan amalnya. Baik menciptakan pihak yang beramal maupun amalannya, itu semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berlawanan dengan akidah yaitu akidah Qadariyah, Mu'tazilah. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah manusia adalah makhluk. Kemudian amalan manusia makhluk bukan? Makhluk juga. Itu akidah kita. Ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan itu semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu tidak bisa mengkreasikan amalannya sendiri, tetapi manusia menghendaki amalan tersebut dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kemampuan manusia di bawah kemampuan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan itu juga di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Ya, jadi seseorang tidak boleh ujub dengan amalannya karena amalannya pun makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di kalangan dahulu, di kalangan Mu'tazilah, ya di zaman mutaqaddimin, zaman Imam Bukhari, zaman Imam Ahmad sebelumnya, itu orang-orang Mu'tazilah, mereka itu berusaha untuk mendogmakan kepada orang-orang bahwasanya manusia itu amalannya dialah yang menciptakannya, bukan Allah Azza wa Jalla. Sampai Imam Bukhari kemudian menulis kitab judulnya Khalqu Af'alil Ibad, yaitu penciptaan perbuatan-perbuatan hamba, untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya manusia itu mengkreasikan sendiri perbuatannya. Taib. Jadi 4 tadi komposisi iman kepada takdir. Saya ingin satu orang menyebutkan tanpa melihat ke buku. Jika dia bisa melakukannya, maka mendapatkan hadiah. Ayo. Sok, silakan. Siapa yang bisa? 4 komposisi iman terhadap takdir. Boleh baca dulu sekarang. Saya kasih waktu 10 detik. Fadhal. Ayo, sok. Bisa 4. 4 saja, simpel aja. Gampang kok. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Tuh, gampang kan? Ana aja hafal kok, masa antum enggak? Ayo. Ini dapat buku nih, Zikir pagi petang dan sesudah salat fardu. Pustaka Imam Syafi'i. Bukunya yang didapat bukan pustaka Imam Syafi'inya. Ayo, sok, silakan. Enggak ada yang mau atau kurang mungkin hadiahnya? Ayo ditambah, boleh minjem bendera ini, ayo. Gampang, simpel aja seperti yang tadi sebut. Ayo. Siapa yang dia fadhal. 1, ilmu siapa? Ilmu Allah. Kemudian 2, kedua apa? Penulisan kitabah. Ketiga, kehendak. Keempat, penciptaan. Ahsanta. Mau diambil sekarang atau pakai Gojek atau gimana? Tafadhal. Jazakallah khaira. Baik ikhwan. Atau nanti aja mungkin enggak apa-apa, nanti sini ya. Baik. Sekarang kita juga perlu tahu. Seringkali kita bertanya, takdir itu bisa diubah atau enggak? Nah itu. Kadang disebutkan, enggak bisa lah, takdir enggak bisa diubah lah. Tapi juga kadang itu benar, tapi juga ada takdir bisa diubah. Ayo.
keriuhan ini, kebingungan ini karena kita itu kadang-kadang memahami sesuatu tidak dengan kaedah, tidak dengan klasifikasi yang benar. Maka mari di sini kita ajak supaya kita memahami dengan pembagian yang benar, sehingga pemetaannya itu benar. Orang kalau nggak ngeliat peta bingung. Kayak anak tadi kesini tuh bingung. Ya, ini belokannya mana? Banyak belokan kan, dari Pondok Gede kan belok kiri banyak. Kalau kita coba satu-satu, baru Isya sampai sini. Alhamdulillah ada map gitu kan. Jadi dengan mind mapping itu segala sesuatu bisa mudah terfikirkan. Taib, takdir terbagi menjadi 5. Takdir terbagi menjadi 5. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia, berubah-ubah pelin-pelan, bukan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang terbaik. Allah taala, perbuatan Allah takdiran pasti baik. Ya. Adapun takdir buruk itu buruk untuk satu sisi, tapi di sisi lain hikmahnya baik. Takdir terbagi menjadi 5. Yang pertama, jadi saya sebutkan secara istilah dan global saja dulu, nanti baru jelaskan satu persatu. Yang pertama, takdir am, yaitu takdir umum. Takdir umum itu satu. Kedua, takdir basyari namanya. Takdir basyari, yaitu takdir kemanusiaan. Takdir basyari, kalau istilah ulama menyebutkan takdir basyari. Basyar itu manusia. Takdir kemanusiaan. Ya, takdir kemanusiaan, nanti kita jelaskan, tenang aja. Kalau ada tanda tanya besar di benak, tenang, nanti insya Allah dijawab. Ya. Yang ketiga, takdir umri. Ini bukan nama ustadz, bukan. Takdir umri, ya bukan. Umri di sini namanya umur, takdir umur, usia. Ini disebut takdir usia. Ini yang nanti akan berkaitan dengan anak-anak, dengan pembahasan anak. Jadi kita ini belum ke pembahasan sama sekali, ya. Udah jam 7 aja ini, Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau kita jadi daurah aja besok subuh baru selesai. Tapi anak pulang jam 8:30 insya Allah. Ya. Takdir umur itu ketiga. Yang keempat, takdir hauli namanya. Kayak haulan, haul. Orang kan perayaan itu kan haulan. Haul zakat itu takdir tahunan namanya. Takdir tahunan. Takdir tahunan. Yang kelima, takdir yaumi. Yaumian, yaitu takdir harian. Oke, takdir harian. Baik, mari kita ulangi. Yang pertama, takdir umum. Yang kedua, takdir kemanusiaan. Ini terjemahannya saja ya, biar lebih enak. Yang ketiga, takdir umur atau takdir usia. Yang keempat, takdir tahunan. Yang kelima, takdir harian. Semua itu ada dalilnya. Ya, dan ini diklasifikasikan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dalam Syifa'ul Alil. Jadi ada kitab namanya Syifa'ul Alil, 2 jilid, itu kitab isinya tentang masalah takdir semua. Kemudian juga Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau yaitu Ma'arijul Qabul, dan juga di kitab-kitab lain dari kitab Ahlus Sunnah. Yang pertama apa tadi? Takdir umum. Takdir umum adalah takdir untuk segala eksistensi makhluk. Takdir untuk segala perwujudan makhluk. Itu takdir umum. Semua sampai seterusnya, sampai neraka, surga, apa yang ada di dalamnya dan siapa yang di dalamnya, itu semua. Apa yang detail di bawah muka bumi, semua perbuatan kita, semua binatang dengan segala pergerakannya, itu masuk dalam takdir umum. Dan takdir umum ini adalah takdir yang dicatat di mana? Lauh Mahfuz. Oke, Lauh Mahfuz. Oke. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, kataballahu al-maqadira, atau kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-sama' wal ard qabla 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa tahun? Yaitu 500.000 tahun. Ini yang disebut apa? Takdir umum. Ini yang dimaksud takdir umum yang tercatat di Lauh Mahfuz. Segala apapun itu, ya. Nah, taib. Yang kedua, dan yang di Lauh Mahfuz tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Itu menjadi rahasia Allah, dan kemudian kita lanjut. Yang kedua, takdir apa? Basyari, yaitu takdir kemanusiaan.
yaitu takdir yang Allah Subhanahu wa taala ikat perjanjian dengannya pada semua manusia. Ikat perjanjian dengannya pada semua manusia. Ini namanya takdir kemanusiaan. Jadi semua dari manusia termasuk anak antum dan orang-orang kafir siapapun itu, wallahu alam, itu ada takdir kemanusiaan ketika masih ada di punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang makna intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam dzurriyyahnya semua manusia. Kemudian Allah taala persaksikan kepada mereka bahwasanya Allah adalah Rabbnya mereka. Semua manusia itu ketika itu telah tegak hujah atas mereka bahwasanya Allah adalah Allah Rabbul Alamin dan Allah yang berhak disembah. Mungkin sekarang ini secara keduniaan kita tidak ingat akan itu. Ingat gak antum waktu itu? Enggak kan? Baru tahu sekarang, mungkin sebagian ada yang udah tahu sebelumnya. Tetapi nanti ketika di akhirat kata Allah Ta'ala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak ngomong nanti di hari kiamat, oh kami lupa akan hal ini. Sekarang di dunia memang lupa, tapi Allah ingatkan dengan adanya dakwah Islam. Nanti di akhirat barulah ngeh bahwa saya dulu pernah ada perjanjian manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perjanjian ini berupa takdir yang mana takdir manusiawi untuk mengikat mereka agar menyembah Allah semata. Ini yang kedua. Sejujurnya pernah dengar gak yang nomor 2 ini jemaah? Ada yang pernah dengar ya? Alhamdulillah. Yang belum dengar sekarang dengar. Minimal satu ilmu itu walaupun belum paham completely tapi pernah dengar dulu. Nanti kan ikut kajian lain dengar lagi. Kajian lain dengar lagi. Lama-lama komplit pemahamannya. Ilmu itu nggak langsung sekarang jadi alim kemudian keluar jadi ustadz langsung, nggak bisa. Ya nggak bisa gitu. Dia bertahap, bertahun-tahun. Makanya buat jadi ulama itu kenapa ulama? Karena ulama lama, nggak bisa cepet-cepet. Kalau cepet-cepet nggak jadi ulama. Iya. Kalau mau cepet itu kereta cepet di Mekah Madinah itu cepet loh. Jadi emang lama, nggak bisa langsung ilmu itu langsung tiba-tiba komplit gitu, nggak bisa. Iya. Taib. Itu yang kedua, takdir apa? Basyari namanya. Yang ketiga takdir umri. Nah, ini yang berkaitan dengan anak-anak. Ya. Ana khawatir ini kajian cuma 1 poin doang kita bisa merangkuhnya, saya pikir kayaknya deh. Iya, ana khawatir begitu. Tapi tenang, jangan khawatir, ya. Taib, takdir usia atau takdir umur, yaitu takdir segala yang terjadi pada hamba di kehidupannya dan pencatatannya di perut ibunya. Ini takdir usia namanya. Takdir terhadap segala yang terjadi atas manusia ini di kehidupan dia. Ya, dan pencatatannya di perut ibunya. Ini yang disebut takdir usia, takdir umri. Ya, hadisnya masyhur. Hadisnya terkenal. Antum tahu hadisnya. Nanti kan kita bahas hadisnya. Ya, tentang takdir umri ini. Disebut takdir usia. Dan pencatatannya di perut ibu kita masing-masing. Di rahim ibu kita. Ya, semua dari kita punya ibu. Maka ketika itu dicatat. Nanti akan ada hadisnya. Mungkin menjadi maklumat yang baik untuk kita insyaallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, takdir hauli, yaitu takdir tahunan, yaitu takdir yang terjadi, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar di setiap tahun. Setiap tahun pasti ada malam Al-Qadar, pasti. Hanya saja kerap kali tidak diketahui pastinya di tanggal berapa, di malam keberapa. Karena itu biar menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla untuk menguji hambanya. Siapa yang jujur dan siapa yang menuju kejujuran namun belum, dan siapa yang tidak jujur sama sekali. Jadi itu takdir apa? Takdir tahunan. Sebagaimana di surat apa? Di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin.
Kami menurunkan Al-Quran ya menuju Baitul Izzah di malam yang berkah. Kami sungguh memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditakdirkanlah segala perkara yang bijak. Maka ini disebut takdir tahunan. Apa yang Allah takdirkan? Yaitu apa yang akan terjadi mungkin di tahun itu dari perjalanan hidup dan seterusnya. Apapun itu, wallahu a'lam. Tapi itu takdir juga, takdir tahunan disebutnya oleh para ulama terhadap ayat ini. Yang kelima, takdir apa? Takdir harian. Takdir harian yaitu takdir di setiap waktu. Takdir di setiap waktu, di hari itu gitu loh. Ya, takdir untuk setiap waktu atau setiap kejadian di hari itu. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Ar-Rahman. Siapa yang bisa menyebut? Yang bisa menyebut langsung dapat ini, langsung. Enggak pakai Gojek, enggak pakai JNT, JNE, enggak, Pak. Langsung anak kasih. Ayo. Apa dalil surat Ar-Rahman tentang takdir tiap hari? Jawab. Kalau cuma Anda yang bisa, ini buku buat Anda berarti ini. Ayo. Ayo, faddal. Pakai bahasa Arab ayatnya, enggak ada matahari. Enggak ada ayat matahari gitu. Matahari enggak ada. Nah. Wasyamsu wal qamar bi husban? Bukan. Bapak mau menjawab, Bapak? Oh, mau menyampaikan ke sana. Ayo. Was-samaa'a wa rafa'a wa dhal mizan? Bukan. Yas'aluhu man fis samawati. Ayo terusin. Tafadhol. Itu hampir ayo terus. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Ahsant. Jazakallah khair. Tolong diestafetkan ke beliau yang tadi, tolong. Itu benar. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan bumi itu meminta kepada Allah, kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya urusan dengan makhluknya. Itu punya takdir terhadap makhluknya. Oke. Ayat sabaraha? Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29. Masya Allah. Ya, ayat berapapun itu nanti dicek lagi. Adalah, nggak hilang kok dari surat Ar-Rahman, ada, pokoknya ada. Cari aja. Thayyib. Udah itu ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 5 takdir? Waduh. Belum selesai. 5 takdir, bisa menyebutkan 5 takdir tersebut tanpa hadiah. Ayo. Enggak jadi. Enggak dapat hadiah. Ayo, fadal. Ayo, fadal. Takdir umum, takdir manusiaan, takdir umur, tahunan, harian, masya Allah. Fadal. Taib. Ana uji sekarang antum, siapa yang mau menjawab pertanyaan berikut tanpa mengetahui pertanyaan dulu sebelumnya? Ayo. Karena kalau ditanya dulu nanti angkat tangan kayak itu ada kasus barusan, jadi harus diubah formatnya. Ayo, tunjuk tangan dulu. Bapak. Siapa tanya? Ada yang tunjuk tangan sana? Ada yang tunjuk tangan di sana? Oh, ibu-ibu. Enggak, saya belum nanya, Pak. Belum nanya loh, belum ada pertanyaan sama sekali kok udah jawab. Pertanyaannya beda, Pak. Bahkan pertanyaannya belum jawabannya belum saya jelaskan sama sekali dari tadi. Belum, beneran. Ya, Pak, saya tanya Bapak ya. Atau tadi ada di sana yang mau nanya, mungkin kedua kalau misalnya Bapak nggak bisa nanti yang di sana. Pertanyaannya adalah 5 takdir tadi sudah paham Bapak? Bapak yang bertanya, Bapak dengan Bapak siapa di mana? Bapak namanya siapa? Pak Pur. Bapak sudah paham tadi 5 itu? Insyaallah. Minimal sudah hafal nama-namanya. Sekarang pertanyaannya, manakah dari 5 itu yang tidak bisa diubah dan manakah yang bisa berubah? Fadhol. Enggak bakal ada di buku catatan Bapak. Sob. Ayo sob. Manakah yang tidak bisa diubah dan manakah yang bisa diubah dari 5 takdir itu? Bapak, entar jangan. Bapak. Silakan jawab, Bapak.
Ya, mana yang tidak bisa dirubah dari 5 itu dan mana yang bisa dirubah? Belum ada, belum dijelaskan. Dan kemungkinan Bapak jawab salah. Ayo, silakan. Ayo, silakan Bapak. Takdir umum bisa nggak? Bisa diubah nggak? Bentar, jangan dulu, jangan dijawab, biar beliau. Bisa diubah. Takdir yang basyari, kemanusiaan bisa. Takdir tahunan, bukan. Umur, takdir umur atau usia bisa nggak? Tidak bisa. Yang takdir tahunan bisa. Takdir harian bisa. Terserah Bapak lah. Kayak bisa atau enggak itu terserah Bapak. Semua jawabannya salah, semua, hampir semua emang. Ya ada yang benar, cuman rata-rata salah Pak itu. Aduh Bapak. Tak karena yang belum jelasin. Tadi yang di sana yang menjawab silakan. Saya nggak tahu apa ibu-ibu atau mungkin Bapak. Oke, saya tanya. Takdir umum bisa atau tidak Ibu? Nggak ada di catatan. Emang ada di catatan? Tidak bisa diubah. Takdir basyari, manusiawi? Bisa. Ini saya belum nyalahin atau belum benerin ya. Bisa diubah. Takdir usia? Bisa. Takdir tahunan? Takdir harian? Enggak, belum tepat. Fadol. Masya Allah singkat itu. Enak sih punya kayak gini, enak jauhnya. Enak sih. Enggak. Benar ini benar. Alhamdulillah benar. Masya Allah. Ayo Masya Allah. Mau diambil sekarang atau gimana? Ayo. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih. Tadi gimana jawabannya? Takdir lauh mahfuz tidak bisa diubah, jelas itu. Dan takdir kemanusiaan tidak bisa diubah, udah fix, sudah memang kayak gitu, semua manusia dapat seperti itu. Adapun sisanya itu yang disebut takdir bisa diubah, itu yang tadi 3 terakhir itu. Dari nomor 3 sampai 5. Ini pahami baik-baik, ikhwan. Banyak orang bingung, katanya bisa berubah, tapi kok ternyata nggak bisa dirubah. Nah, itu karena apa? Karena nggak ada klasifikasi ini, gitu loh. Semua manusia tanpa kecuali nomor 2 itu pasti nomor 2 atau takdir basyari itu ada semua manusia. Manusia semua, kan semua anak Adam. Iya, ada nggak manusia yang bukan anak Adam? Nggak ada, semua anak Adam. Bahkan yang tadi menjawab pun anak Adam juga. Nah, Pak, takdir basyari ini apa? Ya semuanya, semua manusia nggak bisa dikecualikan, nggak bisa diubah. Yang satu nyempil sendiri, nggak dapat takdir tentang ketuhanan, nggak. Semuanya, semua dari kita. Itu nggak bisa diubah, memang sudah begitu. Kemudian yang pertama, lauh mahfuz, karena tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak akan mengubah itu sama sekali. Adapun takdir tadi apa? Usia, yaitu yang di perut ibunya dicatatnya itu, bisa berubah? Bisa nggak berubah? Apa buktinya? Ayo, anak yakin antum nggak bisa jawab yang ini. Apa bu? Nggak usah, jangan jawab Pak, nanti bener lagi dan berdua lagi nanti jadinya. Coba jawab, boleh jawab, tapi nggak ada hadiah. Surat apa? Bener sih, ini bener jawabannya. Antum siapa sih? Jangan Ustadz nih, jangan ini. Enggak, kok bener antum? Antum tahu dari mana Pak? Pernah baca di mana atau ngaji di mana? Iya benar-benar tahu dari mana hal seperti ini. Dari Ustadz siapa? Masya Allah, ajibnya. Kajian siapa Pak? Pernah dengar kajian siapa tentang takdir Pak? Masya Allah, antum ikut HSI. Masya Allah, barakallahu fiik, alhamdulillah. Ini karena udah yang tahu, kayak pulang aja lah kalau gini. Benar-benar beliau udah. Buktinya adalah silaturahim. Silaturahim itu kan tentang usia juga ada. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya silaturahim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya satu,
para malaikat tugas mereka hanya mencatat takdir usia. Adapun nanti apa yang terjadi kelak di perubahan mereka tidak tahu. Itu dalil pertama. Karena bisa aja ada perpanjangan umur. Bisa umur itu bisa perpanjangan umur gara-gara silaturahim. Atau bisa dengan doa berubah takdir, ya enggak? Iya bisa aja. Dan malaikat ini enggak tahu nantinya begini, cuman Allah suruh aja catat itu takdir itu. Yang ternyata nanti ada perubahan, terserah Allah. Kan terserah Allah mau merubah takdir, terserah Allah. Oke, itu dalil pertama. Ahsanta jazakallahu khair. Dalil kedua, Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan malaikatul maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikatul maut itu mencabut nyawanya Nabi Musa tapi dengan format tidak seperti biasanya orang mencabut nyawa. Melainkan malaikatul maut itu mewujudkan diri dengan izin Allah menjadi sosok manusia konkret seperti kita di alam dunia manusia. Sehingga bisa disentuh, bisa dipegang. Nah, maka ketika itu malaikat maut pengen kemudian mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tonjok kemudian sampai kena matanya dan copot dari tempatnya. Ya karena udah masuk alam kita. Begitu baik malaikat ataupun jin, kalau disentuh, maka hukum yang berlaku dari kealaman ini sama dengan alam kita. Alam duniawi manusia dan binatangnya jadi sama, bisa dipegang, bisa disentuh. Maka ditonjok, bukan berarti malaikat masih di alam gaibnya. Ditonjok ya nggak kenal lah, karena alam gaib. Tapi ini konkret di alam manusia. Pernah dengar gak hadis ini, ikhwan? Nah, kemudian malaikat tersebut kembali ke alamnya dan juga kembali ke Allah dan melaporkan, ya Allah, hambamu ini belum mau mati, kata malaikat itu. Maka ditunda. Lihat, malaikatul maut, panitia kematian sendiri tidak tahu persisnya kapan orang ini mati, padahal dialah penyelenggaranya. Benar gak? Tuh lihat tuh, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di mana dia mati enggak. Cuman malaikat ini hanya bertugas. Itulah para malaikat. Mereka tuh sebenarnya enggak mengetahui yang gaib malaikat itu. Mereka hanya bertugas diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu kan? Jadi diperpanjang nih usianya Nabi Musa alaihissalam. Malaikat hanya menunaikan tugas saja. Malaikat yang meniup sangkakala kiamat. Tahu enggak kapan kiamat? Padahal dialah yang berurusan dengan kiamat, tapi nggak tahu. Tuh lihat, saking Allah Taala lah yang mengetahui segala yang Allah takdirkan. Begitu, oke? Jadi bisa ya, masuk ya insya Allah ya, paham sini insya Allah. Maka takdir usia yang dicatat di penciptaan ketika di rahim ibu itu bisa nggak berubah? Bisa berubah. Apakah malaikat yang mencatat itu tahu dengan persis orang ini nanti bagaimana? Belum tahu, itu gaib baginya. Dia hanya bertugas mencatat. Makanya kita nggak perlu nanya nanti ke perut ibu kita. Nih di perut ibu dulu ada malaikat yang mencatat. Malaikat, saya itu waktu ditulis apa ya? Mati kafir atau gimana ya? Nggak bakal dijawab karena bukan tugasnya nggak, dan nggak ada, udah kelas. Karena adanya ketika apa? Ketika di waktu tertentu saja, yaitu di penciptaan di ketika masih janin, anak itu masih janin. Oke, itu takdir umri bisa berubah dengan izin Allah. Kemudian takdir sanawi atau hauli, yaitu di malam al-qadar untuk tahun berikutnya atau gimana, itu juga bisa berubah. Kemudian takdir harian bisa berubah. 3 ini bisa berubah. Entah berubah dengan silaturahim, entah berubah dengan amal soleh, entah berubah dengan doa, baik doa darinya atau doa dari orang lain, atau berubah dengan murni keinginan Allah. Itu terserah Allah. Pertanyaannya sekarang, katanya nggak berubah di Lauh Mahfuz, tapi ini kok berubah? Ini kan seolah-olah inkonsisten. Sok, jelaskan. Dapat hadiah ini maksudnya. Bagaimana mengintegrasikan kenyataan takdir bisa berubah untuk 3 ini? Nomor 1 kok nggak bakal berubah? Itu gimana? Sok, kok kayak anak muda ini? Ayo, silakan. Anak kecil malah, bukan anak muda ya. Fadhal. Oke, bagus. Terusin aja, ngomong aja terus. Ya, bagus. Jawabannya bagus.
Lanjut aja, enggak ngomong apa kek, ngomong tentang apa kek, terserah antum. Terus? Itu kan yang saya jelasin dari tadi. Ya bagus sih. Ini nih, ambil aja nggak apa-apa buat antum. Nggak apa-apa lah, karena takut antum kecewa ntar sampai rumah cerita lagi. Ini Ustadz nggak bener nih gitu lah. Bapaknya mana bapaknya? Ada bapaknya nggak? Ntar sampai rumah nggak dapet hadiah cerita lagi. Udah capek-capek jawab kan? Jawaban yang benar ya silakan. Bagaimana mengintegrasikan? Oke, kita dengar azan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau menjawab tadi korelasi dan bagaimana mengintegrasikan kenyataan bahwa takdir di Lauh Mahfuz tidak mungkin berubah, sementara takdir usia, tahunan dan harian itu mungkin berubah dengan sebab. Baik. Siapa yang bisa menyampaikan dengan simpel, nggak masalah. Kalau tadi beliau jawabannya itu bukan jawaban, itu beliau mengulang apa yang ngomongin ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, fadhal. Ini orang yang sama yang tadi kalau nggak salah ya. Ya udahlah jawab aja. Jawaban bagus tapi tidak benar. Ya, maksudnya ada apresiasi bagus bahasanya bagus. Tapi bukan itu yang Anda pengenin. Ayo sok, silakan. Ayo Ibu. Ya. Ya. Kayak gimana itu ayatnya, Bu? Ayatnya, Bu? Coba, kayak gimana? Mau dijawab lagi nggak, Bu? Atau sudah? Udah? Ya, ini lagi mau ngejawab apa udahan? Oh ya udah, berarti saya tinggal bilang salah, udah gitu aja. Terima kasih Bu jawabannya, Masya Allah. Tapi salah. Mungkin ini karena belum paham maksud pertanyaan. Saya pikir belum paham maksud pertanyaan. Nah untuk menjelaskannya ini butuh waktu lagi. Gini loh, takdir di Lauh Mahfuz kan nggak bisa diubah. Nah itu takdir harian kok bisa diubah gitu loh. Katanya nggak bisa diubah. Itu kok jadi seolah-olah takdir Lauh Mahfuz sama takdir harian itu beda ya gitu. Paham nggak? Sama. Betul takdir Allah betul. Tapi kan ini seolah-olah tidak konsisten, Pak. Kok ini dibilang berubah, ini nggak berubah dan seterusnya. Ya? Antum kok jawab bener mulu, enggak, entar dulu. Ayo Pak, Ibu, biar kasih kesempatan Ibu dulu. Antum nanti dulu. Ayo Bu. Iya betul. Iya. Iya. Oke. Masya Allah. Ya. Betul Bu, betul. Masya Allah. Ya Bu, terima kasih. Pas udah mau selesai baru pakai speaker. Dari tadi tuh saya berusaha untuk, saya hanya melihat kesungguhan Ibu ya sebagai penceramah.
Ya Masya Allah, luar biasa. Iya. Ibu seperti penceramah. Ucapan ibu benar semua. Cuman tidak ada nyambungnya dengan pertanyaan saya, Bu. Rata-rata tuh kayak gini. Semuanya ada benernya. Antum tidak salah omongannya. Betul. Tapi seperti nggak masuk ke pertanyaan. Nggak masuk. Cuman beliau aja dia yang kena nih kayaknya. Tapi jangan jawablah nanti. Nggak, Anda pengen ada ikhwan lain yang membuat lebih semangat lagi supaya fulan juga tahu, bukan beliau aja. Sehingga terpancing yang lain cuman fulan aja tahu, masa saya enggak gitu. Jangan sentral satu orang saja. Fadhal. Takdir tidak bisa diubah. Betul. Ini dia jawabannya. Takdir yang berubah ini pun sebenarnya perubahan tersebut udah tercatat di lauh mahfuz. Itu maksudnya ke situ. Mohon maaf ibu-ibu tadi nggak ke situ. Mungkin karena pertanyaan saya yang kurang baik bahasanya atau gimana. Tapi ke situ jawabannya, benar beliau. Dan juga beliau juga tadi udah mengarah sana, tapi saya stop dulu supaya saya pengen ada orang lain yang juga berpikiran yang sama gitu loh. Jadi perubahan takdir harian, tahunan, usia, itu perubahan itu sudah tertulis di lauh mahfuz bahwasanya di lauh mahfuz bahwasanya misal fulan ditakdirkan pada hari ini mati, namun terjadi juga perubahan, digeser sampai tanggal berapa atau usia berapa. Itu semua itu tercatat, terdata di lauh mahfuz. Dan tidak ada satu malaikat pun yang tahu walaupun mereka dekat pada Allah Azza wa Jalla. Iya. Begitu maksudnya. Ada misal saja. Seseorang ditakdirkan maaf mandul misalnya. Enggak 15 tahun enggak punya anak, baru udah ikhtiar dan seterusnya. Namun suatu hari dia sedekah dan ternyata dengan sedekah itu Allah akan ridhoi dia sehingga Allah Ta'ala buka kelahiran buat dia misalnya. Ya, itu perubahan juga. Maka yang tadinya dia divonis mandul, maka ada perubahan di hari sekian dia melakukan ini dan ternyata itu membuat adanya perubahan. Itu semua ada di lauh mahfuz. Itu seperti itu. Gimana? Paham di sini insyaallah? Ya. Ada yang belum paham jemaah? Sampai sini paham. Ini akidah loh nih. Kalau antum paham dan mengulang-ulang pemahaman ini, insyaallah kebingungan tentang takdir itu hilang. Banyak orang itu bingung tentang takdir, memikirkan padahal simple sebenarnya. Hanya syaitan tuh kadang-kadang membuat kita itu nggak paham. Ya supaya karena masa takdir kalau antum paham dengan baik, masalah-masalah itu ringan insya Allah. Masalah-masalah ringan. Jawaban-jawaban tuh banyak terhadap permasalahan. Mudah insya Allah. Ya begitu. Baik. Itu pembahasan. Masih di poin pertama pembahasannya jemaah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Takdir yang tadi berkaitan dengan anak-anak. Itu takdir yang mana? Takdir umri, yaitu usia, yaitu dijanin. Sekarang kita kan tahu di Arba'in Nawawi juga hadis yang masyhur, yaitu kata Nabi SAW, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Itu kan 40 hari sebagai air mani, tetes mani, kemudian 40 hari berikutnya sebagai apa? Segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya sebagai segumpal daging. Berapa hari itu berarti? 120. Taib. Ana akan sebutkan hadis. Ada 3 hadis dan tolong perhatikan ini. Kira-kira ada sisi tanya jawab kapan ikhwan? Biasanya sampai jam berapa kajian? Jam 8? Enggak, yang biasa di sini jam 8? Boleh itu enggak apa-apa. Oke. Ridho ya semuanya, enggak apa-apa ya. Oke. Baik. Ada 3 hadis Anas sebutkan. Hadis Anas bin Malik pertama, yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud, itu hadis kedua, itu hadis yang populer yang di Arba'in Nawawi yang kita pelajari. Yang ketiga hadis Hudzaifah bin Usaid. Ya. Ana mulai dari hadis Anas bin Malik dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Wakkalallahu birrahimi malika." Allah Ta'ala memberikan perwakilan, mengutus ya seorang malaikat di rahim seorang ibu atau di rahim siapapun, di rahim seorang ibu ya.
dari ibu ya. Fayaqul, kemudian malaikat itu berkata, ay rabbi nutfah, ay rabbi alaqah, ay rabbi mudghah. Ya, wahai Tuhanku, wahai Rabb, ya. Ini masih segumpal, masih setetes mani, masih berupa mani 40 hari pertama. Wahai Rabb, ini udah jadi segumpal darah. Wahai Rabb, ini sudah menjadi segumpal daging, fase ketiga. Kemudian fa idza aradallahu an yaqdiya khalqaha qal, ketika Allah taala ingin menuntaskan penciptaan untuk anak manusia ini di rahim ibunya, maka berkatalah malaikat itu, ya ay Rabb, adzakarun am untha, wahai Rabb, laki atau perempuan? Malaikat nanya, ya, nanti Allah jawab kemudian. Kemudian malaikat tanya, asyaqiyun am sa'id? Ya, yaitu dia sengsara, bisa bermakna sengsara hidupnya atau sengsara bakal masuk neraka, atau sa'id, ini bisa bermakna bahagia hidupnya atau dia akan masuk surga. Itu ditanya juga sama malaikat. Kemudian famar rizq, rizkinya apa? Ini juga ditanya kepada Allah Azza wa Jalla. Famal ajal, ajalnya apa? Kapan matinya? Itu semua akan Allah Ta'ala beritakan kepada malaikat itu khusus. Ya. Fayuktabu kadzalika fi batni ummih, maka akan dicatat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala jawab di perut ibunya. Di perut ibu dicatat. Jadi tata caranya bagaimana itu Allah alam. Ini kalau pakai logika kemanusiaan kita, ini nggak masuk. Tetapi kalau pakai logika ittiba kita kepada sunnah, kita wajib mengimani dan masuk insyaallah. Jadi kalau sesuatu itu kalau pakai logika manusiawi dengan keseharian kita, banyak masalah agama yang memang tidak masuk akal keseharian kita. Tapi liburkan itu untuk masalah dalil, melainkan logika ittiba kita yang kita aktifkan sehingga setidak masuk akal apapun ketika itu ittiba kepada ayat Quran dan hadis masuk akal semua. Begitu. Taib. Dari hadis ini antum bisa ambil kesimpulan bahwasannya kapan dicatatnya itu? Kapan dicatatnya itu? Di fase yang berapa? Setelah menjadi segumpal daging. Berarti hari keberapa? 120-an kemari gitu kan ya. Taib. Itu yang pertama. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik. Hadis Ibnu Mas'ud ini yang masyhur yang kita pelajari di mana-mana. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ya, kalian ini seorang dari kalian, setiap dari kalian maksudnya itu dikumpulkan penciptanya di perut ibunya 40 hari. Pertama sebagai apa? Masih tetesan air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga 40 hari. Berarti 80 hari. Berapa bulan? 2 bulan setengah kira-kira ya. Sekitar itu. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian kalian serupa waktunya 40 hari juga menjadi apa? Mudghah, segumpal daging. Berarti 120 hari. Berapa itu? Berapa bulan? 4 bulan, kisaran 4 bulan. Maka thumma yab'atsullahu malikan wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu 4 kategori di sini, yaitu pertama, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Tulislah tentang amalan dia, rezeki dia, ajal dia, sengsara atau bahagianya dia. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya oleh malaikat itu ruh. Taib. Kalau di hadis kedua ini, kapankah dia dicatat takdir umrinya? Kapan? 120. Taib. Selesai itu. Hadis ketiga, hadis Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marra bin nutfati 42 lailatan ba'atsallahu ilaiha malika." Ketika ya masih menjadi nutfah sekitar 42 malam pertama. Masih menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Zigot. Mani, ya. Air mani maksudnya, bukan uang, ya, air mani. Masih berupa air mani. Maka 42 hari kemudian ada apa? Yaitu ba'atsallahu ilaiha malika. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ke rahim tersebut satu malaikat. Nah, ya. Fasawwarha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, adanya mulai kulit,
kemudian laham, daging, dan idham, tulang, mulai di situ. Tapi itu kapan? 42 hari pertama loh. Kemudian berkata malaikat tersebut, ya Rabb, adzakar am untha? Ya wahai Rabb, ini laki atau perempuan nanti? Fayaqdi rabbuka ma syaa, maka Rabbmu memutuskan sesuai kehendaknya. Wa yaktubul malik, maka malaikat mencatatnya. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabb, ajalah, wahai Rabb, kapan ajalnya? Fayaqulu rabbuka ma syaa, maka Rabbmu itu pun kemudian menyatakan kapan ajalnya sesuai dengan kehendaknya. Maka malaikat pun mencatatnya, mencatat ajalnya. Thumma yaqul ya Rabb rizqah, wahai Rabb, bagaimana rizkinya? Maka Rabbmu kemudian memutuskan rizkinya, memberikan keputusan tentang rizkinya, dan dicatatlah malaikat. Dan malaikat kemudian keluar dengan sahifah fi yadih, dengan lembaran di tangannya, fala yazidu ala ma umira wala yunqis, dan dia malaikat tidak menambahkan apa yang diperintahkan dan tidak menguranginya. Tayyib. Sekarang pertanyaannya yang di hadis Hudzaifah bin Usaid ini, apa yang antum tangkap kira-kira? Kapan dicatat takdir umrinya di hadis Hudzaifah bin Usaid ini? Kapan, ikhwan? Di fase pertama atau kedua atau ketiga? Fase pertama. Dan ini hadis riwayat Muslim. Bukan hadis riwayat sunan biasa atau dhaif, enggak, hadis sahih. Yang selama ini mungkin kita selalu dengar adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan di fase ketiga, yaitu 120 hari baru dicatat tentang takdirnya. Maka para ulama akhirnya berbeda pendapat mengenai hal ini. Ini gimana nih mengintegrasikan semua ini? Ternyata ulama terbagi menjadi 4 madhab atau 4 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dengan mengintegrasi, menjamak semua dalil, yaitu bahwasanya pencatatan takdir umur itu terjadi 2 kali. Di fase pertama nutfah setelah 42 malam, dan juga di fase ketiga setelah terbentuknya dia, setelah menjadi segumpal daging. Jadi 2 kali. Ini pendapat pertama dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya, itu pendapat pertama. Karena beliau-beliau ini menginginkan hadis ini dan hadis ini dipakai semua, jangan diliburkan, semua dipakai karena sama-sama hadis sahih dan Allah Maha Kuasa. Mungkin bagi Allah Azza wa Jalla, mungkin bagi kita mungkin enggak mungkin karena kita enggak nyampe ilmunya, tapi bagi Allah sesuatu yang mudah semua itu. Mengutus malaikat 2 kali untuk satu rahim bisa, gampang bagi Allah. Itu satu. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya pencatatan takdir umur ini yaitu hanya di fase pertama saja. Berarti lebih pro kepada hadis Hudzaifah bin Usaid, hadis yang ketiga. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga sebaliknya. Dan ini yang masyhur. Ya, yang sering kita dengar, tapi ini hanya yang sering kita dengar, adapun benar atau tidaknya wallahu alam, yaitu mengatakan bahwasanya yaitu di 120 hari. Ya, 120 hari. Eksistensi Arba'in Nawawi inilah yang membuat, kan kita belajar Arba'in, pernah dengar Arba'in Nawawi semuanya kan. Inilah membuat hadis Abdullah bin Mas'ud lebih populer daripada hadis Hudzaifah bin Usaid. Karena hadis Abdullah bin Mas'ud itu juga ada nanti kaitannya tentang masalah amalan, itu jadi lebih panjang dan lebih berfaedah, memang lebih banyak faedahnya. Makanya dimasukkan ke Arba'in Nawawiyah. Dan hadis Hudzaifah bin Usaid mungkin bisa dikatakan banyak dari kita baru dengar sekarang bahwasanya ada hadis yang menyatakan bahwasanya di fase pertama itu terjadi pencatatan takdir umri juga. Mungkin banyak dari kita baru mendengar itu. Mungkin, jujur aja, baru dengar. Alhamdulillah, sekarang dengar alhamdulillah berarti. Iya, jadi tahu kan? Dan ini sahih, hadis sahih riwayat Muslim. Hadis Hudzaifah bin Usaid yang menyatakan bahwasanya malaikat pun mencatat takdir umri di fase pertama, 40 malam ke-42 atau 42 malam, setelah 42 malam. Pendapat yang kedua, yang keempat kemudian, kalau pendapat yang ketiga tadi kan yang fase ketiga. Pendapat yang keempat yaitu bahwasanya dengan menggabungkan hadis ini, sebuah hadis ini, maka pendapat yang keempat menyatakan bahwasanya
penulisan catatan takdir umri ini takhtalif biikhtilafil janin, yaitu berbeda sesuai dengan perbedaan janin. Kadang ada yang fase pertama Allah takdirkan, kadang ada yang fase ketiga. Ini tetap menggabungkan kedua hadis yang seolah-olah bertentangan, tapi dijamak semuanya dan itu terserah Allah nanti mau yang pertama atau ketiga. Tapi pendapat yang keempat menyatakan hanya sekali terjadi. Sekali terjadi. Bedanya pendapat pertama adalah pendapat pertama mengatakan 2 kali terjadi pencatatan takdir umur. Adapun pendapat keempat mengatakan hanya sekali terjadi dan terserah Allah mau yang fase pertama atau yang fase ketiga, itu bedanya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang sahih adalah hanya nomor 1 atau nomor 4, pendapat 1 atau pendapat 4. Karena pendapat yang kedua atau pendapat ketiga itu seperti menghilangkan satu hadis dan mengangkat satu hadis lainnya. Maka pendapat yang pertama dan keempat inilah yang lebih sahih. Tetapi Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya terjadi 2 kali. Pengalaman antum gimana ya kawan dulu waktu di rahim ibu antum? Yang nggak tahu, gaib, kita nggak tahu apa-apa ketika itu. Ya, walaupun kita yang berkasus di janin tetap selain kita jahil nggak ngerti apa-apa, itu pun tetap gaib bagi kita, gaib bagi ibu kita nggak ngerti, ya nggak tahu. Oke, seperti itu. Dan 140 atau berapa itu menurut hitungan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau menurut hitungan dokter bisa salah, bisa beda dengan hitungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti ketika USG, ketika tes cek medikal kepada dokter kandungan misalnya, oh ibu sudah sekian hari gitu misalnya, sekian bulan, misal udah 8 minggu nih, 8 minggu kali 7, berapa misalnya. Antar, oh ini ibu menjelang ke hari 120. Nikah ini menjelang hari-hari ada malaikat di sini, kemudian bisa nih tawasulan sama malaikat. Nah, mulai kan syirik kan, mulai khurafatnya mulai. Ya, jadi tetap itu gaib. Kita hanya mengimani saja, tidak ada samarah amal melainkan kita iman saja. Enggak ada buah amalan khusus. Kalau 120 hari kita harus bacain apa nih ya, supaya nanti malaikatnya ngedenger. Enggak usah pikirin malaikatnya, antum pikirin aja selamat apa enggak. Ya seperti itu. Ya, maka wallahu alam, mungkin wallahu alam pendapat yang lebih benar, dan ini kita bilang wallahu alam karena ijtihad ulama, ya, maka wallahu alam yaitu bisa terjadi 2 kali dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu wallahu alam. Ya, sepertinya untuk materi sampai sini aja. Berarti baru 1 poin kita bahas. Ya, insya Allah kapan-kapan lah kalau kita ketemu lagi. Baik, jika ada pertanyaan dipersilahkan, Bapak. Ayo, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1 dulu karena nanti anak akan lupa. Wih, masya Allah, ngantongin pertanyaan. Ini dari antum nulis sendiri, Nek. Nulis sendiri. Hah? Nulis sendiri deh antum. Masya Allah. Iya. Bentar Pak. Antum anak siapa antum? Bapak antum mana? Biasa di rumah nganggur. Masya Allah anak ini. Ya, fadhal. Dengan apa? Iya. Jadi saya bertanya dari agama dokter mendiagnosa bahwa anak yang ada di janinnya itu punya sindrom atau penyakit. Penyakit mental dan jantung bocor segala macam gitu loh. Iya. Kalau dilahirkan nggak akan hidup lama dan kasihan. Iya. Dan dia masih opsi untuk terminate gitu. Memvonis untuk apakah mau melakukan terminate itu, tapi kan kembali lagi kepada terminate itu berarti menonaktifkan kehidupannya. Ya. Ya. Dari sisi itu kan dikembalikan lagi kepada si ibu. Kalau kamu dilahirkan homoris sepanjang kamu itu atau kamu mau terminate daripada kamu pasien. Ya. Kalau dari sisi agama itu baiknya yang mana sih? Apakah dibolehkan menterminate? Kalau memang ada keadaan seperti itu. Ya, taib. 1 dulu ya, bentar. Taib. Jazakallah khairan. Jadi divonis oleh dokter spesialis kandungan itu bahwa bayi ini memiliki kecacatan janin yang kalau
teruskan proses ini sampai kelahiran, maka akan banyak mudarat baik ke ibunya atau ke anaknya. Nah, sekarang sebelumnya seorang muslim itu yang diwajibkan ketika dia menghadapi kehamilan menuju persalinan itu memang mencari dokter yang hadhiq, dokter yang memang spesialis di bidangnya dan dia expert di bidangnya. Hadhiq itu expert. Maka dan yang paling pertama adalah yang paling penting adalah muslim dokter itu. Itu pertama dulu. Tidak boleh langsung ke dokter yang kafir kecuali mungkin di negeri kafir yang memang sulit mendapatkan dokter muslim. Itu pertama. Kedua, kalau bisa perempuan dokternya karena lebih mengetahui gitu kan, dan juga lebih layak lah sama perempuan gitu kan. Ya, kalau memang hal-hal seperti ini mungkin nggak memungkinkan karena kondisi negara atau daerah, yang penting keahliannya. Kalau memang dia ahli berilmu dan kita serahkan kepada ijtihadnya secara keilmuan yang di bidang dia, maka ya kita serahkan ilmunya kepada Allah, kemudian kepadanya. Ya begitu. Ketika memang kita sudah percaya, maksudnya dengan bukti-bukti dan diagnosa dan bukti-bukti, kalau memang merasa ragu, boleh dia cari dokter lain yang mungkin lebih spesialis darinya kalau memang dia ragu. Tapi itu kan butuh duit lagi gitu kan. Tapi kalau memang dia mau seperti itu lebih afdal. Cari yang mungkin mendiagnosa, mungkin ada jawaban yang lebih baik gitu, mungkin itu lebih afdal. Cuma nggak semua orang bisa gitu karena kan biaya juga. Nah, maka di sini wallahu alam, ketika ahlinya, ketika kita kan dibilang oleh Allah azza wajalla fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidak punya keekspertan, yaitu keahlian dalam bidang ini, dan kita nggak bisa berijtihad sama sekali, nggak bisa menduga-duga, melainkan kita serahkan ke ahlinya, bertanya ke ahlinya. Ahlinya bilang begitu, bismillah aja. Nah, tapi bismillah di sini sebelumnya istikharah terlebih dahulu. Istikharah terlebih dahulu, minta pada Allah petunjuk. Ya Allah, kalau misalnya memang ini kebaikan untuk kesehatan diri saya dan dua janin sesuai dengan petunjuk dokter, maka mudahkanlah proses itu. Kalau misalnya tidak, berikanlah mungkin petunjuk lain yang mungkin bisa membuat sama-sama selamat. Kalau memang ternyata tetap misalnya udah ke dokter lain tetap ada vonis seperti itu, maka mau gimana lagi? Gitu. Tidak masalah insyaallah. Walaupun bayi tersebut sudah bernyawa, maka ijhaz atau pengguguran dengan sengaja itu haram asalnya. Tetapi ketika itu berkaitan dengan maslahat yang mu'tabarah dalam syariat, apa itu maslahat mu'tabarah dalam syariat? Maslahat yang teranggap memang dalam syariat eksis. Seperti maslahat dalam maqasid syariah, tujuan adanya syariat itu diantaranya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Dan menjaga jiwa bayi atau ibu, mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Ibunya. Kalau bisa, gitu loh. Apalagi kalau terancam dua-duanya, misalnya bakal buruk kondisi nanti, maka ya udah. Ya. Nah, kemudian kan vonisnya memang takutnya dia cacat, dan kalau dilahirkan ini bakal cacat dan buruk dan seterusnya. Tetap istikharah. Kalau misalnya itu hanya suatu kecacatan biasa, cuman fisik mungkin ada sedikit aja, maka dia minta sama Allah supaya semoga tidak seperti itu, dilanjutkan. Tapi kalau itu cacat tersebut membuat misalnya ibunya juga menderita, dan juga cacatnya tersebut akan bukan mempersulit lagi, jadi memang justru bermadarat pada bayi tersebut, ya, yang mungkin hidup nggak bertahan lama, maka mintakan pada Allah mungkin kemudahan ini, ya udah ikutin dengan vonis dokter. Iya. Dan sekali lagi konsultasikan ke dokter lain itu lebih afdal, ya, supaya nggak satu sisi doang. Begitu. Dan sejujurnya kami pun, saya pribadi ketika itu pernah terjadi keguguran, ya. Tapi bukan saya, ya, istri, ya, insyaallah. Nah, ketika diperlihatkan, ya, alhamdulillah belum bernyawa ketika itu, belum sampai 120 sepertinya. Dan memang kata dokternya, alhamdulillah ini justru hikmah dari Allah, karena terjadi kecacatan memang. Maka ya Allah wafatkan, maksudnya tidak diteruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ajaibnya ketika itu, hikmahnya adalah Allah jadikan keguguran gitu. Ya, anak nggak perlu lebih detail menyatakan kisah apapun, tetapi hikmahnya adalah ketika kita minta pemahaman yang terbaik
Dan Anda nggak tahu vonis-vonis seperti itu, baru tahu setelah ada yang keguguran. Maka alhamdulillah ternyata dokternya malah justru Bapak harus bersyukur, karena kalau ini diteruskan ini pasti bakal mempersulit keluarga besar gitu. Karena cacatnya ini apa ya, salah satu tangannya nggak ada, tangannya nggak tumbuh, nggak bisa tumbuh dan seterusnya. Maka minta dulu sama Allah Ta'ala. Setelah vonis dari dokter, minta sama Allah Ta'ala keputusan terbaik. Dan kalau Allah Ta'ala legowokan hati menuju ke sana, semoga itu jawabannya. Seperti itu. Itu pertama. Kedua? Ya. Iya. Kemudian malaikat menjawab, mengapa engkau menciptakan manusia padahal aku selalu bersujud padamu. Kemudian aku berfirman lagi, sesungguhnya aku maha mengetahui daripada Allah. Kemudian diciptakan Adam. Diciptakan Adam secara singkat tinggal di surga. Karena tipu daya setan, Adam mendekat sebuah pohon dan makan suatu buah. Kemudian Adam ditaruh ke bumi. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah Adam dilempar ke bumi itu, apa karena takdirnya di awal dibilang aku hendak menjadikan khalifah di bumi, atau karena kesalahannya Nabi Adam ketika Oke. Ini dijawab nggak kira-kira? Gak apa-apa, ini lebih dari jam 8 ini. Beneran. Anda soalnya kan nggak baru pertama kali, takutnya nanti ada yang gedumel di belakang. Lama banget sih Ustaznya. Jawab ya. Terserah Anda, kan Anda bilang daurah, ya kan? Sampai subuh. Iya, jam 8:30 Anda pulang, antum terusin aja sendiri. Di ayat tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, sampai seterusnya itu, sebenarnya kalau mau dibahas lebih panjang sekali pembahasannya. Tapi sesuai pertanyaan antum saja, apakah korelasi dengan takdir? Apakah itu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi itu karena kalimat wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah, atau karena kesalahan Nabi Adam? Saya bilang semuanya. Karena takdir, karena Allah telah menentukan, dan karena juga apa? Kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Perlu diketahui bahwasanya secara umum Allah Subhanahu wa taala tidaklah, bukan secara umum, seluruhnya, Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah, dengan adanya kebijaksanaan. Dan secara umum Allah Ta'ala tidaklah menentukan sesuatu kecuali dengan adanya sebab. Sebab ada, tujuan ada. Begitu. Adakah orang yang masuk surga tanpa sebab? Ada nggak? Ada, bayi mati masuk surga. Apa sebabnya? Apakah dia beramal? Ya enggak. Sebab arah asasinya karena takdir Allah udah. Kalau ini murni takdir. Apakah ada orang dewasa, orang biasa, udah balik, akil balik, mati, masuk surga tanpa sebab? Ada nggak? Nggak ada kok orang biasa. Pasti Allah Ta'ala berikan adanya sebab. Yaitu apa? Amal soleh. Supaya nanti tidak menjadi hujah ya, untuk orang-orang kafir. Orang kafir nggak pernah beramal soleh, tapi kok bisa ini? Ya. Sebab amal soleh dan keislamannya. Baik. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Apakah ada sebab? Sebab pertama, qaddarallahu ma syafa'ala. Sebab kedua, Allah Ta'ala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sudah menjadi takdir nanti. Kemudian sebab ketiga, yaitu apa? Perbuatan Nabi Adam alaihissalam, yaitu memakan atau mendekati syajarah, pohon yang dilarang untuk didekati. Nah, begitu. Jadi semua itu menjadi apa? Sebab, kronologi sebab. Iya. Dan khalifah di sini, khalifah artinya apa? Ma yakhlufu ma qablahu. Yaitu apa yang setelah sebelumnya, itu khalifah. Makanya sebagian ulama, ini enggak semuanya, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya di muka bumi ini ada penghuni sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan kata mereka, sebagian ulama mengatakan mereka adalah jin yang dulu menghuni bumi ini. Begitu. Tapi ulama yang berpendapat seperti ini adalah ulama yang mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Adam, jin itu bukan hanya iblis,
melainkan ada iblis dan lainnya dari para jin. Karena ini enggak disepakati semua ulama. Ini panjang lagi pembahasannya. Al-muhim itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tahu bahwasanya Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah akan menurunkan Nabi Adam, dan Allah tahu Nabi Adam akan melanggar. Itu semua udah Allah tahu. Sudah Allah tahu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Masih bisa bertanya atau enggak kira-kira? Udah. Ya kalau ada mau nanya silakan. Kalau enggak ya Ibu silakan Ibu. Ada speaker Ibu. Mic-nya tolong. Ayo, ada speaker enggak? Enggak ada di sana. Ada Ustaz, ada. Silakan Ibu. Ayo Ibu. Tombol powernya Bu, dipencet dulu di bagian bawah, tombol power. Wih, Masya Allah ya. Ya. Ayo. Kan kalau membatasi kelahiran Saya pakai batin aja, dengerin pakai batin aja Bu, bingung juga saya gimana harus dengerin ini. Ayo silakan lanjut aja Bu. Iya. Sebentar, membatasi anak karena sebentar, sebelumnya cara membatasi kelahirannya gimana dulu? Itu nanti perlu saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan insyaallah. Aha. Jadi nggak mau beranak lagi gitu. Kan bisa nambah istri lagi Bu, bisa. Ya. Oh itu lain lagi ya, terusin Bu dah. Enggak. Teribu jadi sebel lagi denger kayak gitu. Ya, maksud. Terusin aja. Oke, baik. Ya udah itu jawabannya udah. Ya udah sah. Baru mau saya jawab, Ibu udah jawab. Ya udahlah. Paham saya paham. Tenang Bu, saya paham. Tenang Bu. Saya paham Bu. Ya. Bolehkah kita tahdidun nasl? Tahdid nasl itu istilahnya kalau di kita bisa KB, tapi bisa juga bukan namanya KB, melainkan kita mencukupkan jumlah anak sekian, tapi kita pakai metode lain supaya tidak terjadi kehamilan. Tapi bukan metode yang ditawarkan oleh para pegiat KB, gitu loh. Dengan pengobatan enggak gitu. Ada istilah namanya azl namanya. Apa itu azl? Azl itu ikhrajul mani. Langsung tahu. Ya, Masya Allah. Memang kalau praktisi itu cepat. Praktisi emang cepat. Iya, karena kalau udah harian itu emang cepat nyambungnya ya. Ya, jadi azl itu adalah mengeluarkan ketika ejakulasi atau ketika orgasme mengeluarkan maninya di luar kemaluan istrinya. Dan itu maksudnya adalah supaya apa? Mencegah kehamilan. Apakah itu boleh? Kita ketahui dulu hukumnya dulu ya. Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan itu haram secara mutlak. Ada yang mengatakan itu makruh. Dan ada yang mengatakan itu diperbolehkan jika ada hajat. Ya. Yang mengatakan haram, maka itu dalilnya adalah perkataan Nabi SAW tentang al-azl ini, yaitu dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah wa'd. Wa'd itu adalah penguburan anak hidup-hidup yang terselubung. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Gitu.
Jadi itu dikiaskan oleh Rasulullah seperti apa? Membunuh anak hidup-hidup gitu loh. Membunuh anak gitu, tapi khafi, secara lembut gitu loh. Tidak, belum hidup anaknya, baru tetes mani aja. Itu yang mengharamkan. Tapi yang ini salah, tidak benar. Pendapat ini tidak benar. Pendapat yang kedua yaitu memakruhkan. Memakruhkan karena menggabungkan antara dalil dengan dalil lainnya. Dan juga ada yang membolehkan ketika hajat, yang membolehkan ketika hajat juga ada. Yang memakruhkan ini karena kata para sahabat, kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah SAW. Kami dulu melakukan azal di zaman Rasulullah SAW, dan bahkan ada sahabat yang ketika itu di peperangan, kemudian ada beberapa tawanan yang mereka tawan dari perempuan-perempuan. Dan itu kan jauh dari rumah mereka, para sahabat, jauh dari rumah, lagi perang kan, jauh dari rumah. Dan antum tahu bagaimana kan orang Arab, mereka memiliki syahwat yang lebih dibandingkan mungkin orang Indonesia gitu kan. Maka mereka tuh menginginkan untuk berhubungan jima gitu kan, tapi jauh dari istri, dan dulu kan gak ada kendaraan yang cepat, dan melihat kemudian tawanan-tawanan yang cantik, maka mereka pun para sahabat menginginkan untuk melakukan gitu loh, karena jauh dari istri gitu. Maka dijadikanlah mereka bisa menjadi budak, dan kalau budak kan bisa untuk dinikmati oleh pemiliknya. Dan tapi para sahabat ini khawatir akan terjadi nanti kehamilan dan semisalnya. Maka dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, i'zilha, yaitu lakukanlah azl, ya, yaitu silakan jima, namun ketika nanti terjadi orgasme maka nggak apa-apa, antum dengar nggak apa-apa gini. Anak-anak dia belum harus bimbingan ya umat ya. Nggak apa-apa, ngerti nggak deh? Ngerti? Alhamdulillah nggak ngerti. Ntar one day you will understand. Nah, ya jadi dilakukan seperti itu. Rasulullah merekomendasikan untuk melakukan azl. Ini berarti dalam yang benar adalah nomor 3, yaitu makruh di kondisi normal, boleh ketika ada hajat. Ya, maka kalau misalnya seorang istri merasa, Mas, kalau misalnya saya anak lebih dari sekian, kayaknya susah, berat deh. Pertama, setiap keluarga lebih mengetahui tentang diri mereka masing-masing. Kita nggak bisa memvonis ya. Ada kalanya keluarga yang memang lebih dari 3 anak, seperti yang dikatakan Ibu, mungkin kasihan istrinya gitu loh. Badan istri mungkin lebih lemah dan semisalnya. Ada yang memang lebih kuat mentalnya, perempuan beda-beda. Maka antum lebih mengetahui tentang istri antum. Maka kalau istri ini bilang karena antum lihat mentalnya memang kurang, maka nggak bisa dipaksakan kalau lebih dari sekian anak, maka ya udah. Ya kita mikirnya langsung sana, Pak, normal ya. Ya emang laki-laki ini menunjukkan antum itu normal. Anda bersyukur gitu loh, antum normal gitu. Iya, walaupun ada yang nggak suka gitu dari kalangan lain, perempuan istri nggak suka, tapi ya normal laki-laki kayak gitu, cari yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya memang minta tahdid, membatasi 3 aja, kemudian melakukan azl atau maaf memakai sarung untuk kemaluan, untuk supaya nggak sampai maninya ke dalam, maka itu diperbolehkan karena ada kebutuhan, yaitu kekhawatiran untuk nanti khawatirnya kalau jadi hamil kemudian beranak, khawatir istri ini nggak mampu untuk mengasuhnya lebih karena usia atau hal lain, itu ada kebutuhan. Tetapi ketika mental istri itu bagus, tawakalnya bagus, maka makruh seperti ini, nggak usah mikirin seperti ini, lanjut aja bismillah. Iya, mau berapa ke anak ya, bismillah. Mau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari satu istri, fadl. Kalau memang mental istrinya dia tahu baik, dan atau mentalnya kurang, cuman suami bisa membimbing dan membooster mentalnya, itu nggak usah pakai azl, lanjut aja. Kemudian keadaan kedua, kalau keadaan seperti ini berkaitan dengan mental, ada keadaan lain berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan ibu. Contohnya ibu ini sudah sesar 2 atau 3 kali atau 4 kali, 4 udah maksimal banget, dan dokter memvonis tidak boleh ada kelahiran lagi. Bukan karena melawan takdir Allah, tetapi memang secara pengalaman kesehatan ini sangat berisiko dengan kematian.
lebih dari itu, karena 4 kali operasi sesar misalnya. Maka yang seperti ini bahkan azal atau cara lain lebih afdol daripada dia harus meletakkan maninya di dalam. Itu semua ada rinciannya, dan masing-masing keluarga lebih mengetahui tentang istrinya. Seperti itu, Bu. Bu, masih ada ibunya? Ya. Gimana jawabannya kira-kira? Oke nggak? Ya udah, alhamdulillah. Enggak. Seperti itu. Sebenarnya jawabannya simpel untuk yang tadi jawaban ibu. Jawaban simpelnya adalah ya udah cari lagi, nikah lagi, itu jawaban paling simpel sebenarnya. Cuman kayaknya itu bukan jawaban yang diinginkan oleh si penanya ya. Jadi ya udah, kita cari jawaban yang lain. Itu jawaban buat kita-kita aja ya. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oh ini nih dari adek ini. Dek, lagi ngintipin apa itu kok? Ya, ya nih saya baca. Ustadz, Ana mau cerita, Masya Allah. Orang tua pasti bekerja keras untuk anak, tapi anaknya bantah sama orang tuanya. Apakah telapak kaki ibu kita ada surga? Tapi bisa dirubah nggak Ustadz jadi neraka? Masya Allah. Tapi bisa nggak dirubah Ustadz jadi neraka kalau bentak-bentak? Lalu maksudnya yang di telapak kaki ibu ada surga? Maksudnya apa? Tolong jawab. Insya Allah saya jawab, tenang aja. Jadi hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu ini perselisihkan oleh ulama Ada yang mengatakan itu hadis Nabi, ada yang mengatakan itu dhaif atau sangat lemah. Tetapi entah itu misalnya hasan atau dhaif, ala kulli hal, maksud dari kalimat itu adalah wajibnya seorang anak bakti taat sama orang tua. Nah, jadi tidak, bukan bermaksud bahwasanya di telapak itu sendiri ada surga kemudian dicium-ciumin, enggak, bukan itu maksudnya. Kemudian kalau bentak ntar ada neraka di situ kelihatan berkobar, bukan itu. Ya maksudnya adalah maksudnya sesalah-salahnya orang tua kandung, maka anak tetap wajib untuk berbakti dan tidak berlaku kasar. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak mereka berdua dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia, baik dan bagus. Begitu deh ya. Dek, masih melek gak dek? Dek? Ya dianya, iya ya udah. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi sepertinya. Mau pulang Pak, Bu? Udah cukup aja insyaallah, udah jam segini ya, kemalaman nanti. Ya kita cukup, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan para panitia juga, DKM dan semuanya. Afwan, ini bukan DKM ya ini ya? Ya panitia lah, panitia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari pahala sebesar-besarnya pada teman-teman yang telah husnudzan kepada ana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di dalam konteks kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.